Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Catatan Si Jaja. Apakah di Garut sekarang sudah makin baik KT-nya menimbulkan atau bagaimana? kegaduhan? Tapi akhirnya kan nimbulin kegaduhan. Iya. Ya di situ gua dan teman-teman memang udah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2 ya. Kembali lagi di part 2. Tadi kita sudah selesai untuk part 1. Kita ngobrol-ngobrol sama si Kiki Kasbon dari Garut ya. Nah, untuk di part 2 nih cuy. Tadi gua udah sempet lihat-lihat ya di Facebook, ya kan, di catatan gua, lu itu terkenal sama terobosan-terobosan untuk hal event ya di Kanigar gitu. Nah, ada satu terobosan lu itu yang sangat meresahkan komunitas-komunitas lain. Serius loh, itu sampai ke telinga gua. Terobosan lu itu ada, lu namanya kelas kokok. Iya. Oke, jadi di Garut ngadain satu event itu kelas kokok. Jargonnya Keder kek. keder kek. Apa itu? Kelas kokok tuh istilahnya sebenarnya salah satu penarik sih. Daya tarik. Karena gua dan teman-teman berpikir lebih tepatnya sih ini yang punya ide, ada teman di istilahnya pendiri juga, founder juga dari Kanigar. Oke. Pada waktu itu kita mencetuskan sebuah kelas yang memang banyak Nggak wajar. Iya, bisa disebut nggak wajar. Karena memang dianggap, mungkin mereka nganggapnya sepele. Justru buat kita ini adalah senjata. Kenapa bisa disebut senjata? Pede banget ya. Ya, namanya juga Kanigar. Okay. Istilahnya bagaimana nih supaya istilahnya event kita nggak monoton. Kita akhirnya teman-teman nyiptain kelas yang agak mungkin nggak enak didengar kali ya. Kalau nggak salah pas itu pernah sharing ke gue juga ya? Iya, waktu itu sempet gue bilang kan sama lu juga, ini gimana nih? Istilahnya bakal ada efeknya atau gimana gitu. Karena gue nggak mau juga kan, karena adanya kelas kokok ini berisik banget lu, sepatu lu. Iya, gue nggak bisa diem kakinya. Terus gimana? Iya, gue nggak mau karena adanya kelas kokok ini istilahnya menimbulkan kegaduhan. Tapi akhirnya kan nimbulin kegaduhan. Iya. Ya di situ gue dan teman-teman memang udah istilahnya ini bakal begini nih. Udah siap. Iya, ini bakal begini nih akhirnya. Ya kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab istilahnya. Dan di situ juga memang senjata Kanigar sebenarnya. Kenapa bisa disebut senjata? Karena kita berpikir ngedapetin sebuah member itu bukan hal yang mudah. Susah ya? Susah. Menurut gua dan teman-teman. Tapi nggak tahu menurut teman-teman komunitas lain, mungkin ya beda-beda cara ya kali ya. Karena pada dasarnya masing-masing komunitas punya cara untuk menarik orang. Ya, contoh
kayak kakcis, Iya. itu dia punya cara sendiri Iya. buat tarik orang. Ya begitupun komunitas yang lain. Nah tapi emang yang dilakuin sama Kanigar ini cukup kontroversial. Iya, memang. Ya cukup kontroversial sehingga banyak membuat gonjang-ganjing omongan komunitas lain Iya. gitu. Sebenarnya apa konsep kokok kek keder kek? Nah, sebelumnya makasih nih udah istilahnya sekaligus klarifikasi mungkin kali ya. Jadi penonton-penonton catatan si Jaja biar tahu nih Kanigar tuh dalam rangka apa sih ngadain kek keder kek? Nah gini, Garut itu adalah wilayah yang istilahnya banyak penggemar di suatu hobi-hobi yang berbeda, termasuk jenis ayam. Oke. Selain ayam pelung, memang ada juga mungkin ayam ketawa ya, yang masuk kelas kokok, istilahnya kontes kokok. Nah, kenapa Kanigar bisa ngadain kelas kokok? Karena gini, nggak semuanya member baru itu punya ayam yang berkualitas. MKT lah. Ya, ayam KT yang berkualitas. Nah, di situ gua dan teman-teman Kanigar menyediakan ruang buat mereka yang baru bergabung, gimana caranya istilahnya dia nggak merasa minder. Nah, disitulah kita nyediain ruang buat mereka untuk bisa tetap bergabung di acara Lakber Kanigar dengan adanya kelas kokok. Iya, karena kan memang nggak semuanya orang punya istilahnya punya hobi dibarengin juga sama punya nominal. Nggak semuanya kan. Ada juga orang yang istilahnya kalangan menengah ke bawah, istilahnya gitu. Iya. Nah, disitulah kita cetuskan kelas kokok untuk istilahnya member-member baru yang belum punya ayam yang kualitas untuk sekelas kontes di situ. Oke, terus untuk tujuan lo ngadain kelas itu selain untuk merekrut penghobi baru, terus apakah event itu nantinya bakal lo jadiin satu satu senjata juga untuk memperbanyak orang-orang yang mau beli ayam kualitas? Ya, bisa dibilang begitu karena kan memang istilahnya kenapa Kanigar bisa nyiptain kelas tersebut ya, salah satunya untuk penarikan lah, karena memang member baru yang gue bilang tadi belum punya uang lebih, dia bisa nilai nih, oh ternyata beda ya di kelas ayam kokok dengan istilahnya kelas reguler, beda loh dari tampilan sampai dengan keindahan ayam tersebut. Groomingnya lah. Iya, nah di situ mereka tanpa kita sering istilahnya edukasi ya mereka bisa menilai di situ. Nah, sedikit demi sedikit ya mungkin. Nah, dari situ dia mulai tertarik ke ayam yang istilahnya ayam KT yang punya kualitas. Dari situ. Nah, terus untuk jumlah peserta dari kokok sejauh ini paling banyak di angka berapa pesertanya? Waktu itu memang kita nggak bisa ngilangin sebuah apa ya istilahnya sebuah kesukaan. Justru malah banyak di kelas kokok tersebut. Banyak yang ikut. Tapi ada gak yang kelas kokok itu ayamnya udah ayam KT? Ada. Karena dia penasaran. Tapi lu belum jawab. Tembus di angka berapa? Waktu itu kita tembus di angka 30. Untuk kelas kokok aja? Ya, 30 alhamdulillah.
makin kesini ya masih stabil lah gitu. Berkurang karena bukan berkurang sih istilahnya, karena dia berpikir, oh ayam gua kelas kokok nih, gua bosen nih pengen ikutan di kelas reguler gua berarti harus punya ayam yang lebih bagus istilahnya, ya mulai seimbang lah gitu. Tapi bakal jadi bumerang ketika ayam KT ikut kelas kokok. Ya menurut gua sih nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Bukannya itu malah jadi blunder. Karena gini, dari segala jenis ayam nggak istilahnya nggak lepas dari suara. Kukuruyuk. Iya, ya menurut gua sih ya wajar-wajar aja kalau misalkan ayam KT mau ikut kelas kokok, ya itu haknya dia. Karena memang mungkin mereka yang penasaran pengen terjun di kelas kokok gitu. Karena kan nggak semuanya tema ayam wareng bisa ikutan di kelas kokok doang. Tapi ayam KT yang istilahnya punya tampilan yang bagus nggak bisa ikutan kokok, enggak bisa gitu. Jadi untuk yang ikutan kokok itu spesifikasinya harus ayam KT. Ya enggak juga sih, maksudnya kita kan menyediakan ruang untuk yang baru punya ayam wareng tema gitu. Nah kesempatan kita masuk ke dunianya dia ngarahin yang lebih baik lagi gitu. Tapi yang jadi permasalahan ketika ayam KT ikut acara kokok. Berarti kan itu malah keterbalikan. Iya. Yang harusnya fungsinya kelas kokok untuk memindahkan orang-orang yang belum punya ayam KT bagus menjadi punya ayam KT bagus. Nah, lu apa nggak ada pemikiran untuk kelas kokok hanya diperuntukkan untuk jenis ayam tema dan wareng dan unik katakanlah gitu? Ya memang belum ke situ. Ya karena kalau misalkan kita batasi ya kita juga tetap menghargai mereka yang ingin tahu lah istilahnya. Kalau ingin tahu, kalau ngebahas ingin tahu, emang kelas kokok itu dinilai apanya? Suara. Ya, ayam kan suara. Pasti punya suara. Yang kedua banyaknya si ayam berkokok itu. Dan misalkan nanti kalau hasil akhirnya ada penilaian kokoknya sama nilainya, nah kita naikin lagi si ayam tersebut, naikin. Misalkan itu penilaian masih sama nih, nah kita alih ke ya ambil poin dari reguler dari penampilan ayam tersebut gitu istilahnya. Kalau kelas kokok ini kan tadi lo bilang mengadopsi dari beberapa ayam hias yang memang dilombakan karena suaranya. Ya kan, ayam KT lu coba adopsi juga untuk sama polanya gitu, pengen dilihat suaranya. Kalau ayam hias yang lain kan kayak pelung itu memang ada kelas suaranya yang dinilai adalah bukan dari berapa sering dia berkokok, tapi ada seninya, ada seni kokoknya. Begitupun ayam ketawa, ada seni suaranya. Nah tapi lu di KT malah yang lu nilai jumlah suara dia berkokoknya. Ya karena mungkin ya itu salah satu istilahnya jalan di mana kita bisa munculin juara gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngitungnya dari kualitas kokok nggak mungkin juga kan, karena lu belum, jangankan lu, karena di Indonesia sendiri juga nggak ada yang nggak ada yang ngurusin KT kokoknya tuh seharusnya seperti ini, gitu, nggak ada kan? Iya. Makanya lo milihnya dilihat dari berapa banyak dia mampu berkokok. Iya. Gitu. Ya. Iya. Tapi kan akhirnya ini jadi kontroversial buat teman-teman komunitas yang lain. Mereka berpikirnya itu terlepas dari lu punya tujuan untuk menarik
penghobi baru ya. Iya. Tapi ya itu tadi gue bilang, harus ada sistem juga gitu. Untuk di kelas kokok harus ada sistem yang jelas gitu. Jadi biar itu nggak berlarut-larut seakan-akan jadi momok blunder itu tadi. Karena tadi gue tanya, ada gak MKT ikut kelas kokok? Ada. Gitu. Lu nggak khawatir itu bakal jadi bumerang? Sebenarnya ya kalau ditanya soal khawatir ya namanya manusia mungkin pasti berpikiran begitu. Tapi ya inilah Kanigar gitu. Sistem sebenarnya inovasi lu nggak salah gitu. Tapi inovasi juga harus dibarengin sama edukasi. Iya. Ya, yang namanya edukasi itu tersistem. Ada input, ada output. Itu kan edukasi. Ya. Nah, ini sih yang jadi pertanyaan buat gua gitu. Apakah di suatu inovasi di komunitas itu apakah juga dibarengin sama sistem yang jelas gitu, sehingga ini bisa jadi jawaban juga untuk orang-orang yang nantinya beranggapan negatif. Misal sewaktu-waktu ada satu komunitas yang menaungi lu pengen kelas itu dihilangin. Kalau untuk pertanyaan itu ya mungkin karena kan itu masuknya istilahnya apa namanya, bisa disebut hak cipta kali ya. Hak cipta. Karena kan rela gak? Kalau untuk misalkan itu, ya memang kan karena kita bilangnya ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Jadi kalian menganggap itu ciri khas dari Kanigar? Iya, gitu. Karena kan mungkin di komunitas-komunitas lain ada ciri khasnya masing-masing kan. Ya inilah ciri khas Kanigar. Kita selama bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu. Tadi ya. Iya. Karena tadi yang gue pikirin seperti itu. Ada sistemnya gak gitu. Yang mudah-mudahan sih buat Kanigar ya, khususnya lu juga ya, mudah-mudahan bisa juga menciptakan sistem yang utuh. Iya. Ya, untuk inovasinya itu. Gue sih melihat inovasinya sih oke. Ya, kreatif lah gitu. Cuman ya tadi pertanyaannya sistemnya seperti apa gitu. Iya. Sekarang masih dilakuin? Alhamdulillah masih berjalan seperti biasanya gitu. Masih berjalan seperti biasanya. Karena memang kan itu yang tadi gue bilang bisa disebut salah satu penarik member baru gitu istilahnya. Terus kalau di Kanigar sendiri untuk sistem di internalnya sendiri untuk masa jabatan di Kanigar itu ada juga gak? Ada. Karena waktu itu pas pembuatan struktur di situ juga ada masa berlaku sistem kepengurusan juga ada. Berapa lama? Waktu itu kurang lebih ya setahun sekali kalau nggak salah ya. Setahun sekali ganti ketua gitu? Mohon maaf, 2 tahun sekali kalau nggak salah. 2 tahun. Terus? Ya waktu itu memang. Berarti udah nggak aktif dong? Ya kalau saya sih udah nggak, udah diganti. Iya udah nggak aktif. Udah 2 tahun? Iya. Udah 2 tahun? Belum sih, belum. Cuman waktu itu karena memang ada pekerjaan yang nggak bisa istilahnya dibarengin dengan hobi, jadi saya lebih ke ngutamain di pekerjaan, istilahnya lebih inilah mengutamakan memprioritaskan dulu keluarga dan pekerjaan gitu istilahnya. Jadi pas itu belum 2 tahun udah ganti ketua pengurus. Udah ganti pengurus? Iya. Belum 2 tahun. Bisa kayak gitu? Ya bisa lah. Apa sih nggak bisa? Berarti udah
ada pengurus baru. Ada. Oke, udah ada pengurus baru. Berarti sekarang hubungan baik-baik aja ya? Kalau untuk silaturahmi kita masih Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Masih silaturahmi. Berarti masih. sejak udah nggak jadi ketua, berarti udah nggak jadi ketua Kanigar Udah dong? enggak. Oke, berarti ya buat gue sendiri, gue belum tahu nih perkembangan yang sekarang. Cuman kalau gue amatin dari yang lu bilang tadi, perjalanan dari awal, terus track recordnya, progresnya kan luar biasa ya untuk awal gebrakan gitu. Nah untuk sekarang? Ya mungkin ya itu sih tergantung kepengurusan yang sekarang. Ya mungkin mereka lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih daripada tahun sebelumnya. Mungkin ya istilahnya mereka lagi nyiptain sesuatu yang istilahnya lebih daripada tahun yang kemarin lah, gitu istilahnya. Berarti sekarang masih ada Latber? Masih, yang saya tahu sih masih. Karena emang apa ya, kalau gue ngelihat di pergerakan sosmed ya, di pergerakan sosmed, apa ya, gue ini sih menurut kacamata gue ya, karena kan gue selalu ngamatin komunitas-komunitas yang sudah terlanjur eksis. Iya. Ya, awalnya dia eksis gitu. Entah gue yang kurang update atau seperti apa, gue melihat sih inovasinya jadi nggak se-eksis dulu. Ini menurut gue ya. Iya. Gitu. Karena banyak komunitas yang gue lihat kreativitasnya sekarang yang nggak seagresif dulu. Gitu. Menurut lu gimana? Ngeliat kita lagi ngebahas gambaran komunitas nih, yang sudah apa ya, bisa kita bilang udah nggak agresif gitu. Iya. Kalau buat gua pribadi sih ya mungkin karena memang ada faktor mungkin. Karena kan nggak semuanya orang punya istilahnya tujuan yang sama, kekompakan yang sama juga. Ya mungkin ada keterbatasan, entah itu dari waktu, tenaga dan pikiran. Ya mungkin itu sih pandangan pribadi gua ya. Ya di balik itu mungkin mereka juga mempersiapkan sesuatu yang lebih lah istilahnya. Mudah-mudahan. Iya. Ya gue sih pengennya komunitas tuh enggak cuma di Garut doang, ya seluruh komunitas tuh bisa menciptakan sesuatu yang istilahnya punya gebrakan yang buat contoh lah. Buat contoh, karena kan istilahnya Indonesia juga harus ngebuktiin gitu bahwasanya Indonesia juga bisa seperti kayak negara tetangga gitu ya kan. Istilahnya, untuk masalah produk, eksistensi gitu. Karena kalau kita ngomongin Indonesia menurut gue terlalu jauh sih. Iya. Menurut gue ya, karena belum bisa disebut Indonesia kalau belum merata. Ya, karena gue ngelihat juga emang ketidakadaan pemerataan produk di hobi MKT. Ya, lo di Garut aja bisa punya amunisi MKT, itu udah bagus. Iya. Orang nyari MKT di Garut udah ada aja, itu udah bagus. Ya, gue sih berharapnya siapapun yang jadi ketua di komunitas, yaitu bisa menjaga konsistensi yang udah dilakuin sama ketua sebelumnya, gitu ya, ketua sebelumnya. Makanya gue di sini nanyain ke lo sebagai mantan ketua, berarti mantan ketua Kanigar, apakah di Garut sekarang
sudah makin baik KT-nya atau bagaimana? Kalau menurut pandangan gue sih, kalau untuk uh, bicara soal ayam KT ya lebih baik lah daripada sebelumnya gitu, karena kan memang mereka juga nggak istilahnya nggak monoton, nggak pengen gini-gini aja nih ayam nih, gimana cara istilahnya kita ganti lebih baik lagi mungkin. Karena emang gue sendiri ngelihat, ini dari kacamata gue ya, gue sebagai mengamati komunitas macam-macam, peternak ayam KT di Garut gue belum melihat sih. Ya, ini sih gue belum melihat. Jangankan di Garut, di beberapa daerah pun gue belum melihat peternak itu siapa. Gitu. Ya mungkin kalau punya amunisi mungkin ada di setiap kota. Cuman peternaknya gue belum pernah nemu gitu. Ya itu mungkin yang jadi PR tertinggal dari lu gitu kan. Berarti lu sekarang hubungan sama komunitas Garut masih lancar, masih baik-baik aja, masih lancar. Lo ya silaturahmi masih tetap ya. Apa yang lo harapin? Kalau gue sih berharap komunitas istilahnya komunitas yang ada di Garut makin meningkat lah, kompak, terutama kompak, tetap jaga silaturahmi, menunjukkan lah bahwa Kanigar tuh bisa lebih daripada yang sebelumnya gitu. Karena sebelumnya udah lebih. Ya, gue nganggap sih masih banyak PR lah, masih banyak belajar lah. Ya nggak bisa gue bohongin, karena Kanigar tuh komunitas yang baru, istilahnya ada yang bisa disebut lahir prematur. Iya. Karena gue bilang kan di awal tadi di part 1, lo tuh komunitas yang nekat. Iya. Ya, komunitas yang nekat. Ya, dengan segudang kontroversial lo, sampai terobosan lo juga kontroversial, ya kan? Yang kokok itu tadi, ya kan? Nah, tapi ternyata lo 2 tahun udah diganti, padahal itu menurut gue lagi golden momennya. Ya kan, lagi momen masa emas itu sebenarnya di Kanigar. Cuman gue nggak ngerti, ternyata udah diganti. Gue baru tahu ternyata 2 tahun diganti. Ya udah, berarti kan sekarang gue pribadi pengen juga melihat nih Kanigar yang sekarang. Mungkin gue bisa ngobrol sama pengurus yang barunya nanti. Iya. Siapa tahu ya ada sehat dan rezeki. Gue pengen tahu juga, catatan si Jaja pengen tahu perkembangan Kanigar terupdate-nya nanti seperti apa. Gitu. Yang jelaskan dari periode sebelumnya, gue udah nyaksiin hasil karyanya gitu, plus minusnya, gitu. Nanti tinggal masyarakat yang nilai. Gitu. Berarti harapan lo Kanigar tadi ya, seperti itu ya. Untuk harapan lo untuk komunitas-komunitas yang mungkin baru merintis nih, karena banyak banget yang baru bermunculan. Kalau untuk komunitas yang baru merintis, ya kalau gue pribadi sih jangan minim kreativitas lah istilahnya. Kita harus punya target nih, target tujuan, sampai pada akhirnya dia bisa ngebuktiin bahwasanya komunitasku juga bisa lebih baik daripada komunitas yang lain. Tanda kutip bersaing positif. Iya, bersaing secara sehat. Bersaing untuk menunjukkan kesuksesan komunitas itu tersebut dengan cara sportif. Ya, iya. Ya, jadi itu pesan dari ketua komunitas dari Garut ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang komunitasnya juga baru merintis ya, beberapa bulan atau baru 1 tahun,
terus komunitas yang sudah berjalan, ya sama-sama sih kalau menurut gue pribadi, fungsi komunitas itu adalah untuk mengeksiskan satu produk yang sudah dikomunitaskan. Ya, produknya apa? Ya kalau di KT ya berarti eksisin lah KT. Ya, promosiin lah KT. Iya. Gitu. Ya, kalau udah dipromosiin KT-nya, ya tolong dijaga itu produknya. Ya, dari awal sampai akhir mau seperti apa itu fungsi adanya komunitas. Iya. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai oleng. Ya, utamain belajar dari orang-orang yang emang mendirikan komunitas. Itu sih ya paling untuk teman-teman kita. Oke, ada lagi? Nggak ada? Udah cukup. Udah ya. Ya, jadi untuk di part 2 ini tadi kita udah banyak membahas ya, kurang lebihnya sisi yang kita nggak tahu dari Kanigar. Ya, kalau ada salah-salah kata dari elu ataupun dari gue, ya mohon dimaafin. Ya, karena ini kita konten sharing. Ya, konten sharing. Sekali lagi thank you Kiki Kasbon udah datang ke catatan si Jaja. Iya, sama-sama. Ya, next mungkin kita bisa satu podcast lagi. Siap. Buat ngebahas yang lebih seru. Ya. Oke, itu aja. Selamat menikmati catatan si Jaja nantinya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Subscribe. Oke. Ya. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.